Halo adik-adik, kembali lagi bersama Kak Deko di sini akan membahas materi informatika kelas 11, yaitu pada bab jaringan pada komputer dan juga data. Kemudian di sini kakak juga sudah membagi ke beberapa subbab yang harus adik-adik pahami dan juga kuasai. Yang pertama itu ada topologi, kemudian ada digital analog, paket switching, multiplexing, error checking, dan juga flow control. Nah, di sini biar adik-adik semakin paham nih, sebelum kakak lanjut membahas masing-masing subtema, kalian harus tahu dulu nih keterkaitan antara submateri ini apa sih kak sebenarnya. Nah, di sini kakak akan analogikan submateri ini sebagai satu kesatuan. Bayangkan adik-adik sedang mengirim surat rahasia dalam sebuah topologi. Jadi anggapan adik mau ngirim surat ke kota B seperti itu dari kota A. Nah, adik-adik saat mengirim data itu akan masuk ke yang namanya topologi. Anggapan jalan, peta, ataupun semacamnya. Kemudian setelah adik-adik kirim, maka data-data adik-adik itu akan berubah menjadi yang namanya itu digital. Nah, tapi sebelum itu akan melalui yang namanya analog. Jadi misal pesan itu merupakan sebuah audio nih. Audio itu akan ditransfer menjadi gelombang, kemudian ditranskripsi menjadi sebuah angka. Angka berapa? Ya betul, angka 0 dan juga angka 1. Kenapa cuma angka 0 dan angka 1 kak? Kenapa enggak 7, 5, 2? Itu karena komputer memang dirancang untuk mengerti angka 0 dan angka 1. Yang mana angka 0 itu merupakan kondisi tidak ada dan juga 1 itu berarti ada. Jadi konsepnya ada atau tidak ada gitu. Jadi komputer cuma mengerti 1 atau 0. Nah, sifatnya seperti itu. Kemudian setelah adik-adik datanya tertranskripsi nih menjadi digital juga analog tadi, maka akan masuk ke yang namanya itu metode paket switching. Nah, jadi data adik-adik itu akan dipecah nih. Ini kan gede datanya banyak, pesannya berderet itu, tapi dia jadikan kecil. Dia potong agar efisiensi data adik-adik tidak menghambat gitu data-data lain. Karena kan kita tahu nih, bukan cuma kita doang pengguna internet, tapi juga orang-orang lain. Nah, setelah data itu dipotong menjadi kecil-kecil agar tidak boros kurir, anggapan kan sudah dipecah nih jadi kecil, otomatis yang nganter harus banyak dong. Tapi enggak, di sistem ini dia menggunakan satu kurir besar, jadi kayak kontainer gitu yang diangkut dalam satu kontainer tapi mengandung banyak data orang gitu, termasuk data adik-adik yang disebut dengan multiplexing. Nah, udah mulai kebayangkan hubungannya? Nah, nggak sampai situ, tapi data adik-adik akan diarahkan oleh petugas di jalan topologi ini. Jadi petugas-petugas ini disebut lagi dengan switching. Kembali lagi ke konsep yang tadi. Dan kemudian setelah adik-adik datanya itu mendapatkan instruksi daripada switching tadi, maka agar tidak terjadi kesalahan dalam pengiriman, misal itu bisa datanya rusak, yang tadi adik-adik kirim 10 MB tiba-tiba jadi 5 MB gitu, kita gunakan error checking di sini. Nah, lalu terakhir ada flow control agar penerima pesan tadi tidak kewalahan membaca tumpukan surat yang datang sekaligus gitu. Jadi seperti itu kira-kira gambaran awalnya. Next, langsung kita bahas topologi jaringan. Nah, sebelum kita masuk pembahasan jenis-jenis topologi, kita harus tahu dulu topologi itu apa sih sebenarnya. Jadi seperti yang sudah kakak jelaskan di analogi sebelumnya, topologi itu ibarat jalan, struktur, ataupun
arah dari internet dan juga data yang kita pilih itu sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Kan ada tuh data yang nggak butuh pengiriman terlalu cepat atau yang butuhnya langsung sangat cepat gitu, hanya beberapa detik udah selesai. Itu tergantung dari preferensi perusahaan atau instansi yang menggunakan topologi tersebut. Oke, lanjut langsung kita bahas topologi ring. Nah, topologi ring ini ia berlaku pada setiap komputer yang terhubung ke dua komputer lainnya. Jadi kayak ia melingkar bentuknya. Nah, kelebihan dari topologi ring ini, ia aliran datanya lebih teratur karena ia mengantri gitu. Jadi dari sini ke sini, sini tuh udah ada jadwalnya masing-masing gitu. Namun kekurangannya, jika satu komputer atau satu kabel bermasalah, ia akan mati semuanya. Jadi ini mati misal, ini juga mati, yang lainnya juga mati. Jadi itu. Kemudian yang lain itu merupakan topologi line. Nah, topologi line ini sama saja seperti topologi ring, namun cuma berbeda bentuknya saja. Jika satu line bermasalah, maka lain juga pasti akan bermasalah. Lanjut ke topologi yang ketiga, yaitu topologi bus. Jadi topologi bus ini merupakan topologi yang memiliki satu jalur utama, yaitu ini. Ada yang bisa lihat? Lalu ia bercabang, entah itu menjadi ke atas bawah seperti itu. Jadi kayak kita anggapan halte lah. Halte ini ia memiliki pemberhentiannya masing-masing. Nah, kekurangannya tuh sama seperti topologi ring sama lain tadi. Dia kalau misal satu jalur utamanya itu rusak, maka seluruh jaringan datanya juga akan rusak tuh. Lalu lanjut ke topologi yang keempat, yaitu topologi tree atau pohon. Jadi di topologi ini ia merupakan topologi yang bentuknya itu hierarkis. Jadi dari atas ke bawah bercabang lagi seperti ranting pohon ibaratnya. Nah, di sini kelebihannya itu ia mudah diaplikasikan ke instansi besar, perusahaan atau tempat produksi barang elektronik ataupun pengiriman data gitu dengan pusatnya. Nah, di sini jika di topologi yang paling atas atau hierarkis paling atas itu mengalami masalah, maka komputer yang terhubung pada jaringan di bawah-bawahnya itu di sini ke sini bawah-bawah nanti juga akan mati. Lalu ada topologi bintang, di mana topologi ini bentuknya itu menyerupai bintang yang penghubungnya itu ada di tengah-tengah, dan juga komputer yang terhubung itu juga hanya di satu pusat. Jadi seperti itu. Kemudian yang topologi mesh itu sama, setiap komputer terhubung langsung ke setiap komputer lainnya. Jadi ada yang bisa dilihat. Jadi setiap komputer itu ada jalurnya masing-masing. Jadi ini terhubung dengan di sini juga. Terus yang ini terhubung dengan ini, slide ke sini dan di sini. Jadi kelebihannya itu paling aman dan cepat karena banyak jalur cadangan gitu. Nah, jadi topologi mesh ini itu merupakan yang paling aman dibanding dengan tree, star, bus, line, dan juga ring. Kemudian kekurangannya itu ia sangatlah boros kabel, dan pastinya adik-adik tahu uangnya yang dibutuhkan itu lebih banyak dibandingkan topologi yang lain gitu, karena biaya akomodasi yang besar juga tentunya. Kemudian pembahasan yang kedua yaitu digital dan juga analog. Nah, di sini setelah kita clear nih dengan yang topologi tadi, kita masuk ke bagian analog. Jadi ketika user itu memberikan suatu instruksi, misalnya ia berbicara melalui audio, sayang jangan lupa makan,
jangan tidur malam-malam. Nah, itu merupakan sebuah analog yang gelombang dari suara itu akan ditranskripsikan menjadi yang namanya digital ini. Jadi digital itu hasil dari transkripsi gelombang analog. Jadi seperti yang kakak bilang, digital itu hanya ada dua, yaitu 0 dan 1, atau kita sebut di informatika itu bilangan biner yang hanya bisa dimengerti oleh komputer. Jadi itu ya. Oke, masuk ke pembahasan yang ketiga, itu paket switching. Jadi paket switching ini adalah metode pengiriman data yang mana di sebuah pesan besar itu akan dipecah menjadi bagian-bagian kecil. Kemudian dinamai dengan paket. Paket ini terdiri dari 3 jenis, 3 macam yang dibagi. Yang pertama itu ada yang namanya itu header. Sesuai namanya, header ini merupakan yang paling atas gitu, seperti alamat dan juga nomor urut adik-adik. Di alamat dan nomor urut. Kemudian yang kedua itu adalah payload. Nah, jadi di payload ini itu isinya tuh ya data adik-adik itu, yang adik-adik sampaikan tadi, pesan-pesan adik, video ataupun gambar itu, terserah data. Isi data. Dan bagian terakhir itu merupakan trailer atau kita bisa sebut pemeriksaan. Nah, di pemeriksaan ini tujuannya agar tidak jadi kesalahan dalam paket switching ini. Kemudian sistem ini juga bekerja secara efisien dengan membiarkan setiap paket itu mencari jalur terbaik untuk sampai ke daerah tujuan yang dituju oleh si user tadi, misal kota A. Oh, gimana nih jalur tercepatnya lewat mana? Kira seperti itu. Nah, penentuan jalur itu dilalui melalui routing secara mandiri, sehingga jika satu jalur macet maka paket dapat melewati jalur yang lain seperti itu, atau alternatif bisa dibilang. Setelah semua paket itu sampai di tujuan, perangkat akan menerima atau reassembly atau menyusun kembali potongan-potongan data adik-adik sebagai satu kesatuan yang utuh gitu. Oke, kemudian multiplexing. Multiplexing ini adalah teknik efisiensi komunikasi data yang menggunakan beberapa sinyal atau aliran informasi yang dikirimkan secara bersamaan. Lalu ia tuh melalui satu media transmisi. Jadi data adik-adik sama data orang lain itu akan diangkut dalam satu transmisi. Nah, kemudian hal itu tidak akan mencampur data adik-adik dengan data orang lain karena memang sudah diberi yang namanya pakai switching tadi melalui 3 mekanisme utama ini. Nah, setelah itu data adik-adik itu dikirim menggunakan alat bernama MUX atau multiplexer. Lalu ia akan dipisahkan lagi melalui alat yang bernamanya demux atau demultiplexer. Nah, di sisi penerima ya, kalau di MUX itu sisi pengirim, kalau demux itu untuk si penerima. Nah, lalu ada yang namanya itu frequency division multiplexing atau disingkat FDM, yang membagi jalur berdasarkan pita frekuensi berbeda seperti pada radio.
time division multiplexing yang memberikan jalan waktu bergantian. Jadi semua data adik-adik itu sudah diarahkan ke pengirim dan juga penerima yang benar gitu. Jadi adik-adik tidak perlu khawatir akan adanya penukaran data atau tersebarnya data adik-adik. Lalu yang kelima itu ada error checking. Nah, bagian error checking ini juga merupakan bagian krusial karena data adik-adik setelah sampai itu harus dipastikan lagi nih, apakah data yang dikirim itu sesuai dengan data yang sudah sampai gitu. Kadang-kalanya adik-adik kalau sering upload sesuatu gitu, kayak gambar yang file ukurannya itu 2 MB nih, tiba-tiba pas sudah kekirim kok jadi 1,89 1,95 gitu MB. Itu sebenarnya normal karena dalam yang namanya aliran jaringan data itu pasti akan ada pengurangan, tidak selalu serta-merta kalau 2 MB ya 2 MB gitu, tapi ada pengurangan karena dalam prosesnya itu pasti juga akan ada data yang luput gitu, namun tidak akan menghilangkan esensinya seperti itu. Kemudian kita masuk ke pembahasan subtema yang ke-6, yaitu flow control. Nah, flow control ini fungsinya untuk membuat kecepatan pengiriman data itu sesuai antara pengirim dan juga penerima, bisa dibilang. Nah, karena biasanya ada perbedaan device kan. Ibarat adik-adik mau ngirim ke si fulan gitu kan. Jadi adik-adik menggunakan iPhone 17 Pro Max, kemudian orang yang adik-adik kirimi itu ternyata dia memakai Nokia. Ini kakak pakai contoh, anggap aja HP Nokia ya. Ini sebenarnya remote proyektor, cuman gak apa-apa lah. Jadi si penerima atau yang menggunakan HP Nokia ini pasti device-nya akan sulit karena kecepatan pengirimannya itu kan tidak dirancang untuk Nokia ini. Disinilah diatur lalu flow control. Nah, fungsinya itu pertama untuk mencegah kebanjiran data, yaitu memastikan si pengirim tidak mengirim data lebih cepat daripada kemampuan si penerima tadi. Kemudian ada sinkronisasi kecepatan, yaitu menjaga agar aliran data tetap stabil dan mencegah rusaknya data tadi. Nah, ada 2 cara sebenarnya modern yang biasa digunakan pada saat ini, yaitu flow control tipe stop and wait. Jadi pengirim paket itu akan berhenti total gitu, menunggu jawaban oke, lanjut dari penerima, baru bisa kirim data lagi gitu. Kemudian ada cara yang kedua, yaitu sliding window. Sliding window ini pengirim boleh kirim beberapa paket sekaligus, misal 5 paket gitu. Setelah itu harus menunggu konfirmasi apakah sudah bisa dilanjut ataupun belum. Kira-kira seperti itu. Oke, jadi itu ya adik-adik kira-kira pembahasan dari data dan jaringan komputer yang kakak bisa sampaikan pada video kali ini. Nah, jika masih bingung di bagian tertentu, bisa nih di komen. Nanti kakak bakal balas satu-satu, ataupun ada yang mau bertanya lebih lanjut, sama bisa di komen atau kirim di DM IG kakak, gak apa-apa gitu. Nanti kakak sertakan IG-nya. Jadi seperti itu aja, kakak harap materi kali ini bisa dimahami oleh adik-adik ya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.